Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore ya. Mungkin kalian dimanapun berada. Hari ini kita akan responsi resep puyer atau nama lainnya adalah pulveres. Resep ini ada di resep 06B ya. Oke, 10 farmasi. Kita belajar pulveres dengan model resep yang berbeda lagi. Oke, berikutnya. Kita bisa lihat resepnya. Nanti kalian akan menganalisis kelengkapan resepnya ya. Bisa dilihat nomor resepnya adalah 06B, tanggal kalian isi Bekasi, tanggal berapa, datang hari ini saja. Resipe bisolvon 1/2 tablet, dexamethasone 1/3 tablet, Misovac Pulv DTD nomor 12, Signa TDD P1, ITER 1 kali, Proyara umur 9 tahun. Oke, dilihat ya, ada ITER 1 kali. Berarti kalau ada ITER 1 kali, nanti kita belajar model resep ini menggunakan kopi resep. Nanti kita bisa lihat di slide paling belakang tentang kopi resepnya. Kalian sudah menganalisis kelengkapan resepnya, bisa dilihat apakah ada nama dokter, apakah ada tanggal penulisan resep, apakah ada alamat pasien, apakah ada paraf dokternya. Segala sesuatunya seperti biasa. Nanti kelengkapan resep ini kalian pada saat praktikum kalian minta ACC pengawas di laboratoriumnya. Yang kedua adalah keterangan resep standar dan lain-lainnya. Untuk resep ini kita lihat tidak ada ya. Kita berikutnya. Usul. Nah, nanti di resep kita bisa lihat apakah tetap ya dalam pembuatan puyer atau pulveres kita menggunakan yang namanya zat tambahan, yaitu berupa gula atau laktosum atau sakarum laktis. Yang kita gunakan, kita usul ke pengawas, yaitu usulnya penambahan laktosum sebanyak 1 gram ya. Jadi nanti yang digunakan laktosumnya adalah 1 gram. Walaupun tidak ada di resep, tetap kita harus mengajukan usul karena ini adalah resep puyer atau pulveres. Perhitungan dosis maksimum dilihat dari FI3 pada bahan-bahan obat yang ada di resep itu tidak ada dosis dewasanya, jadi tidak perlu dihitung DM-nya. Berikutnya adalah perhitungan penimbangan obatnya atau PPO. Obat pertama adalah bisolvon. Tadi diminta di resep adalah 1/2 tablet. Dikali berapa nomeronya diminta, yaitu 12. Sama dengan 12 dibagi 2, berarti 6 tablet. 6 tablet lah yang akan kalian ambil atau kalian ambil di laboratorium, bukan ditimbang tapi diambil saja langsung dalam bentuk tabletnya. Jadi nanti di laboratorium bisa dilihat ada lemari di bagian bentuk sediaan tablet, cari bisolvon. Yang kedua pada resep ada dexamethasone. Dexamethasone diminta di resep 1/3 tablet dikali 12, yaitu nomero. Berarti 12 dibagi 3, yaitu 4 tablet. Jadi dexamethasone yang diambil adalah 4 tablet. Yang ketiga, bahan obat yang harus kalian timbang adalah karena ini dalam bentuk puyer, jadi harus ditambahkan zat tambahannya, yaitu laktosum. Nama lainnya adalah SL atau sakarum laktis. Sebanyak berapa? Tadi kalian usulkan sebanyak 1 gram. Jadi PPO-nya atau perhitungan penimbangan obat untuk SL adalah 1 gram ya. Berikutnya, tabel penimbangan bahan obat. Bahan obat pertama adalah bisolvon. Tadi yang diambil apa? Dalam bentuk tablet. Kalian lihat ya di MEMS halaman berapa diisi di sini. Tetap pengambilan bahannya tetap yang namanya bernama bisolvon tablet. Jumlahnya berapa tadi yang diambil? 6 tablet. Golongan obat keras K. Khasiat cari sendiri, tadi bisa dilihat dari MEMS yang kalian punya, bukunya dibuka, cari di daftar isi bisolvon. Yang kedua adalah dexamethasone. Yang kita ambil nanti bahan obatnya di laboratorium adalah dexamethasone tablet. Ya. Berapa jumlahnya? Yang kita akan ambil adalah 4 tablet.
Golongan obatnya adalah golongan obat keras. Khasiatnya bisa dilihat di MEMS. Khasiat dari dexamethasone apa? Yang ketiga adalah Saccharum lactis SL. Pengambilan bahan obatnya bisa dilihat di laboratorium nanti dalam bentuk laktosum. Lihat di FI3 ya, cari halamannya di daftar isi. Jumlahnya adalah yang ditimbang adalah 1 gram. Golongan obatnya adalah golongan obat bebas. Khasiat bisa dilihat nanti di FI3 tersebut. Oke. Berikutnya adalah ketujuh, cara meracik atau pembuatan atau prosedurnya. Selalu yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Berikutnya setarakan timbangan. Dibaca ya baik-baik. Lalu timbang bahan-bahan obat dalam mortir. Nih kita ambil mortir. Masukkan terlebih dahulu adalah untuk melapisi mortir adalah zat tambahannya yaitu laktosum atau Saccharum lactis tadi. Masukkan laktosum secukupnya saja ya, dari 1 gram tadi diambil saja secukupnya. Lalu kalian tambahkan, cari tablet yang paling sedikit. Tadi dari tabel penimbangan bisa dilihat 4 tablet adalah punya dexamethasone. Jadi tambahkan dexamethasone tablet, lalu masukkan lagi tablet yang berikutnya adalah bisulfon tablet. Lalu digerus bersama atau sampai halus. Digerus sampai halus ya, campuran tablet dan laktosumnya. Lalu kan tadi laktosum sudah setengahnya atau secukupnya tadi dan masih ada sisa, dan tambahkanlah sisa tadi atau sisa laktosum lalu digerus atau sampai homogen. Digerus sampai homogen, sampai merata tanpa ada warna yang menonjol sendiri. Oke. Berikutnya adalah setelah sudah homogen, massa yang homogen tadi dibagi menjadi 2 bagian sama banyak menggunakan timbangan dengan penyetaraannya. Bisa dilihat timbangan yang di bawah nih ya. Tuh, nanti taruh di sebelah sini. Ditaruh kertas perkamen kiri dan kanan. Massa yang tadi sudah homogen kalian timbang kiri kanan. Apabila dinaikkan tuasnya dan terjadi penyetaraan maka itu sudah setara ya. Lalu apabila sudah setara, dalam tiap bagian dibagi menjadi 2 bagian sama banyak dengan penglihatan mata. Ini dari tiap bagian yang ini dibagi lagi 6 menjadi 6, bagian yang kanan juga menjadi 6. Kanan kita membuat 12 bungkus ya. Setelah masing-masing bagian sudah dibagi 6, dibagi secara kasat mata, baru kita bungkus rapi sebanyak 12 bungkus dengan rapi. Lalu masukkan ke dalam wadah pot plastik, kemas rapi, beri etiket, label, lalu serahkan. Ya. Dibaca baik-baik cara meraciknya. Diulangi, dipahami. Oke, next. Penyerahannya kita menggunakan wadah pot plastik yang kalian punya ya, yang dari kotak yang kalian punya ada di dalam situ. Etiket kita menggunakan putih karena ini obat dalam atau obat minum. Ya, lihat pasiennya Yara ya, 9 tahun. Signanya 3 kali sehari 1 bungkus. Jangan lupa 3 kali sehari 1 bungkus, bukan 1 kapsul, 1 tablet, bukan, karena ini dalam bentuk bungkus. Label yang kita gunakan adalah NI, ne iteratur. Ya, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kenapa? Karena ada obat keras. Baik dexamethasone tablet maupun bisulfon tablet merupakan obat keras. Jadi kita menggunakan label NI. Ya. Keterangan coret yang tidak perlu. Baik jurnal sudah selesai, hitungnya, timbangnya, racik, kemas, penandaan. Silakan minta paraf kepada pengawas. Oke, next, etiket. Etiket kita gunakan berwarna putih karena obat dalam ya. Kita tulis kembali nomor resepnya nomor berapa, 06B, tanggal kalian buat. Itu 3 Februari misalnya 2021. Ya. Lalu tulis pasiennya di sini dengan umurnya. Yara 9 tahun, baru kita tulis signanya. 3 kali sehari 1 bungkus. Lalu kalian paraf di sini. Ini tandanya bahwa kalian yang mengerjakan resep tersebut.
Jadi bertanggung jawab apabila ada kesalahan pada resep tersebut. Jadi kita tahu siapa yang membuat, ada di etiket. Label yang kita gunakan ini coret ya, obat luar kita coret, yang kita gunakan label ini. Obat ini tidak boleh diulang tanpa resep dokter tadi yang NI. Nah, iteratur artinya ini. Karena kenapa menggunakan label ini? Karena ada apa tadi? Ya, ada obat kerasnya. Dexamethasone dan bisulfon adalah obat keras. Next. Nah, tadi kan di resep terlihat ya, ada iter 1 kali. Jadi perintah iter 1 kali dari dokter berarti si pasien boleh menebus kembali resep atau obat tersebut ke apoteknya ya. Jadi sekali lagi dia bisa mengambil obat tersebut, tidak perlu ke dokter dulu, tapi bisa langsung menggunakan kopi resepnya. Dari apotek nih kita harus membuat ini karena kita dapat perintah dari dokter untuk membuat kopi resep. Kalian tulis apoteknya, namanya, apoteker penanggung jawab siapa, tulis di sini ya. Resep dari dokter mana tadi ada ya di resepnya, tanggal pembuatannya, nomor resep, untuk siapa pasiennya, umurnya berapa. Tulis lagi kembali resepnya di sini. Bisulfon setengah tablet, dexamethasone sepertiga tablet, Misofacpulv DTD nomor 12, Signa TDD P1. Ini resipe ya, jangan lupa ada resipe. Nah, karena dia iter 1 kali, maka dia dead oric. Dead oric itu original, detur. Jadi diberikan aslinya ya, sama dengan aslinya. Tulis tanggal, tempatnya di mana, misal di Bekasi, tanggal pembuatannya 3 Februari 2021. PCC. Apa itu PCC? Pro Copy Confirm, yaitu yang boleh menandatangani di kopi resep hanya seorang apoteker penanggung jawab apotek tersebut. Tidak boleh asisten, tidak boleh juru racik, apalagi yang non kesehatan. Ya, jangan lupa ya, ini tanda tangannya apotekernya yang ada di apotek. Kalau kalian ceritanya ada di laboratorium, berarti kalian meminta tanda tangan oleh penanggung jawab labnya saat itu, yaitu apoteker atau guru pembimbing saat itu. Ya. Oke, ini untuk kopi resep ya. Ini jangan lupa ada resipe di sini nih. Iya, selesai. Saya berharap kalian memahami dengan baik. Ditonton terus, apabila belum paham videonya diulang kembali karena ini bermanfaat untuk nanti tugas, apabila ada pertanyaan atau tes ulangan dan lain-lain, apalagi nanti pada saat kalian membuat jurnal laporan di laboratorium pada saat praktikum ya. Jadi dipahami baik-baik video ini. Terima kasih, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FN10